warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Tapin TV dimanapun Anda berada? Kembali lagi kita berjumpa di program Jaksa Menyapa. Tidak jauh berbeda dari pembahasan kita sebelumnya pada Jaksa Menyapa episode kemarin. Pada hari ini tema yang akan kita angkat mengenai kesiapan Kejaksaan Negeri Tapin bersama KPU Kabupaten Tapin menghadapi Pilkada tahun 2024. Tentunya bintang tamu kita pada hari ini sudah berhadir. Yang pertama ada Bapak Dimas Rangga Ahimsa SHMH selaku Kepala Seksi PB3R Kejari Tapin. Benar Pak? Betul. Yang kedua ada Mbak atau Ibu Tessa Tamara Sanyoto SH selaku Kasubsi Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Tapin. Kemudian narasumber kita yang ketiga ada Bapak Yusuf Arsayoga SH selaku PLT Kasubsi Intel Kejari Tapin. Dan hari ini kita juga kedatangan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, yakni Bapak Fahrianor MH selaku Ketua KPU Kabupaten Tapin. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Good ya. Sebelum masuk ke pembahasan nih Pak, kan hari ini kita membahas mengenai Pilkada tahun 2024. Mungkin bagaimana kesan dari pemilu ya, Pesta Demokrasi Februari kemarin? Dari Bapak dulu deh, selaku Ketua KPU. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Nadia, Pak. Ibu Nadia. Pertama-tama kami terima kasih dari KPU Tapin atas undangan dari pihak kejaksaan ini. Ini sangat bagus dan kami apresiasi. Untuk penyelenggaraan pemilu Tapin, alhamdulillah untuk pemilu 2024, menurut hemat kami internal KPU Tapin berjalan bagus, lancar, kondusif, dan damai. Ya. Dimana kenapa kami bilang semua itu karena kebetulan dari jajaran KPP sampai dengan reputasi kecamatan, reputasi kabupaten itu tidak ada permasalahan yang mendasar dan semua partai politik pun tidak ada yang mempermasalahkan satupun. Permasalahan yang mendasar yang kecil itu ya administrasi salah hitung apa segala macam itu tidak masalah dan sudah diselesaikan secara berjenjang. Dan itu diterima dengan baik dan tidak bermasalah oleh partai politik dan saksi. Sehingga secara keseluruhan KPU Kabupaten Tapin berjalan bagus dengan presentasi kehadiran pemilih di Kabupaten Tapin itu 90%. Jadi alhamdulillah hasil evaluasi kita juga ada peningkatan sekitar 2% dari pemilu tahun 2019. Alhamdulillah. Oke, untuk pemilu kemarin berarti berjalan lancar, alhamdulillah, damai dan kondusif. Dan itu juga termasuk peran daripada pihak kejaksaan. Karena pihak kejaksaan juga sudah kontinu melakukan koordinasi kepada kami dan memberi masukan terhadap kinerja kami dan memberikan arahan baik itu lewat kejaksaan kita ataupun yang tergabung dalam Sentra Gakumdu Bawaslu Tapin, sehingga sinergisitas kami dengan pihak kejaksaan juga berjalan harmonis dalam pemilu tahun 2024 kemarin. Dari kejaksaan sendiri bagaimana Pak? Kan kemarin ada yang kita bahas mengenai bahwa jaksa itu ada di setiap posko ya, posko pemilu. Bagaimana Pak melihat? Baik. Terima kasih. Dari pantauan kami, juga hasil dari monitoring kami dari Posko Pemilu Kejaksaan Negeri Tapin sendiri, selama persiapan sampai dengan pelaksanaan sampai dengan perhitungan suara kemarin, pemilu 2024 kemarin, alhamdulillah berjalan dengan kondusif, aman dan damai. Juga kolaborasi kami ya dengan pihak stakeholder yang ada, termasuk dari pihak KPU maupun Bawaslu maupun jajaran di bawahnya. Semua berjalan dengan lancar, termasuk pada saat perhitungan suara, baik itu pada saat real count maupun quick count. Alhamdulillah kami bersyukur sekali karena disupport juga didukung oleh teman-teman dari pihak KPU, Bawaslu maupun sampai teman-teman pihak PPK, PPS di desa. Kami berterima kasih sekali sehingga apa yang diharapkan oleh pimpinan maupun masyarakat ini berjalan sesuai dengan semestinya seperti itu. Oke, berarti peran kejaksaan bersama dengan KPU tentunya sangat kuat Pak. Siap. Bersinergi. Tapi boleh dijelaskan dulu Pak peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Tapin dalam menghadapi Pilkada tahun 2024. Mungkin dari siapa nih Pak? Oh baik. Tentunya tidak jauh beda ya dengan kemarin pemilu. Kami dalam menghadapi Pilkada 2024 ini tentunya sesuai dengan instruksi pimpinan, sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung Muda Intelijen maupun dari petunjuk teknis Jaksa Agung terkait dengan posko pemilu. Nantinya baik dalam masa persiapan
ini sampai dengan nanti pelaksanaan pilkada, tentunya kami juga terus memonitoring, juga melakukan upaya preventif, baik itu dalam hal pencegahan maupun pelanggaran nantinya yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tapin, seperti itu. Mungkin Bapak ada tambahan? Iya, jadi terhadap pilkada ini ya, itu saya tadi juga mendengarkan dari Pak Yusuf tadi sudah luar biasa Mbak. Jadi kalau kita ngomong kejaksaan di belakang layar itu mereka sampai tepar-tepar berapa hari di rumah sakit, ada data dan sebagainya yang harus dikejar. Itu luar biasa Mbak, peran teman-teman posko. Tapi itu juga dan tidak lupa juga sinergitas kita sama KPU juga kemarin bagus sekali. Kita pantau itu dari proses awal sampai dengan akhir, itu kita bersama-sama, bahkan kita di posko KPU yang di ini ya, di kantornya ya, sama-sama kita Sampai malam-malam itu dengan Bapak PJ Bupati. Bapak PJ Bupati juga. Jadi kita harapkan nanti untuk pilkada itu juga seperti itu. Kenapa? Karena mungkin skalanya berbeda. Pemilu ini kan kalau kita ngomong kan nyoblosnya presiden, yang kadang-kadang orang-orang presiden ngejauh di Jakarta dan sebagainya. Tapi kan pilkada ini kan mau memilih bapaknya Tapin, bapaknya Rantau. Jadi kadang-kadang yang kita harapkan juga lah nantinya agar masyarakat ini tidak saling gesekan, tidak terlalu panas di situ. Mungkin nanti kita juga akan upayakan cipta kondisi seperti apa sehingga pemilu ini bisa lancar, damai seperti kemarin di Pilpres. Tapi untuk kesiapan KPU Kabupaten Tapin dalam menghadapi Pilkada 2024 sendiri bagaimana Pak Fahrian? Ya, terima kasih. Setelah kemarin kita jungkir balik ya, masuk sebelum pemilu tahun 2024, puncaknya 14 Februari, rekapitulasi dan seterusnya, alhamdulillah lancar. Kami sesuai dengan amanah undang-undang pilkada. Beda lagi, kalau undang pemilu kan nomor 7 tahun 2017, karena undang pilkada itu nomor 10 tahun 2016, perubahan yang kedua kali dari undang-undang nomor 1 tahun 2015 dan nomor 8 tahun 2015. Nama turunnya adalah PKPU nomor 2 tahun 2024 yang terbit tanggal 26 Januari tahun 2024 tentang tahapan ya, tentang tahapan pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota, khususnya Kabupaten Tapin. Penyelenggaraan pemilu Kabupaten Tapin intens, waktunya lebih pendek dengan tahapannya ada. Kalau dulu pemilu itu 2 tahun sebelumnya sudah bisa berjalan. Kalau sekarang mulai bulan Maret ini sampai dengan November, tanggal 27 November itu pemilihan, pemungutan suara, waktunya padat. Contohnya saya untuk kepadatannya adalah kami perekrutan PPK itu juga berbarengan dengan perekrutan PPS, sedangkan PPK-nya belum terbentuk. Jadi KPU Tapin semua se-Indonesia itu bekerja ekstra keras untuk bisa menjalankan amanah. Pada hari ini kami PPK sudah terbentuk, besok kami akan pelantikan PPK di Pondok Galuh Bestari, dan hari ini mulai rekrutmen PPS sistemnya CAT, komputerisasi, dengan harapan terdapat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan. Sedangkan untuk pelaksanaan pilkada ini kami sudah selesai kemarin tanggal 6 Mei di Olah Tamasya Pemda Tapin yang diinisiatori oleh Pemda Tapin, sosialisasi tentang pilkada tahun 2024. Setelah itu tanggal 8 sampai tanggal 12 kami kita penerimaan bakal calon independen. Nah, alhamdulillah kita ada satu bakal calon independen yang kemarin pas sampai tanggal 12 mendaftar. Nanti kita akan melaksanakan firmin apakah syarat kelayakan calon independen yang dengan ketentuan ada syarat 14.248 pendukung. Nah, itu akan memenuhi syarat tidak dari dokumen persyaratan para dukungannya. Ini masih proses sampai tanggal 13 sampai tanggal 29 Mei nanti. Kami periksa administrasi. Kalau ada yang ganda, ada yang KTP-nya itu dari unsur pekerjaan TNI, Polri, atau umurnya belum cukup 17, atau dari ASN, itu kan tidak boleh secara transparan untuk mendukung. Sehingga itu menjadi TMS memenuhi syarat. Apabila kurang dari 14.248 dukungan dengan sebaran 7 kecamatan, maka calon independen atau perseorangan tidak bisa melanjutkan kompetisinya untuk pemilu kada.
Oke, terima kasih Bapak. Mohon doanya mudah-mudahan kembali lancar dengan waktu. Amin. Oke, kembali kita membahas mengenai posko pemilu. Bisa dijelaskan seperti apa fungsi posko pemilu Posko Kejaksaan Negeri Tapin itu sendiri? Mungkin dari siapa nih? Pak Yuda. Terima kasih. Itu tadi yang disampaikan bahwa kami dari posko pemilu sendiri untuk pilkada 2024 ini tentunya tidak jauh beda ya dengan pemilihan presiden kemarin, di mana pada pokok fungsinya sendiri itu ada beberapa. Yang satu, kami melakukan penjadwalan atau atur inilah untuk ke depan ini seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan operasi intelijen baik itu secara terbuka maupun tertutup. Kemudian ketiga, kita bisa melakukan sosialisasi baik itu secara internal maupun eksternal seperti ini. Kemudian bisa juga kami melakukan menerima konsultasi baik itu dari masyarakat umum maupun dari pihak aparatur pemerintah daerah yang lain. Kami sangat terbuka sehingga diharapkan posko pemilu ini juga bisa eksis seperti kemarin pada tahap pemilihan presiden 2024 seperti itu. Mbak Tessa mungkin ada tambahan Mbak mengenai posko pemilu? Mengenai posko pemilu, tentunya kami juga bersinergi dengan pihak-pihak yang lain, ya masyarakat KPU, kemudian Bawaslu, ketika menerima laporan atau apa, insya Allah posko pemilu siap 24 jam. Oke, tapi Bu Tessa ya? Bu Tessa, seperti apa Kakak mekanismenya? juga boleh sih, Oh, kakak boleh. Seperti apa mekanismenya jika masyarakat ingin melaporkan adanya temuan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024 pada posko pemilu Kejaksaan Negeri Tapin? Jadi kalau misal ada masyarakat di Kabupaten Tapin yang ingin melakukan pelaporan, ini ada indikasi pelanggaran atau tindak pidana, bisa nanti langsung ke posko pemilu kami. Itu ada di gedung kantor kami Kejaksaan yang depan apa itu namanya lapangan Widharma ya. Di situ ada posko pemilu besar. Di situ 24 jam selalu ada anggota kami yang di situ. Kemudian kami juga ada nomor ini ya Mas ya, nomor yang bisa dihubungi. Ada kontak personnya, nanti bisa langsung di WA. 24 jam kita insya Allah akan respon secepatnya. Oke, jadi buat masyarakat Bisa juga lewat IG kita, bisa langsung di DM. Nanti insya Allah juga langsung kita respon seperti apa. Nanti apabila nanti pengennya datang langsung, mau ketemu saya misalkan ya kan, boleh. maunya lapornya sama Bu Tessa misal gitu kan, Boleh ya. Kakak Tessa gitu. Biasa, cuma begini Mbak, jadi intinya biar tidak salah paham juga, atau tidak tumpang tindih dengan kewenangannya Bawaslu. Jadi posko pemilu itu kita supporting di situ, kita supporting tiap-tiap instansi yang berhubungan dengan khususnya pilkada di Kabupaten Rantau ini ya, sehingga terhadap pelanggaran atau dugaan tidak pidana nantinya akan kita coba telaah terlebih dahulu seperti apa nanti mekanismenya. Kemudian jangan khawatir juga kemudian kepada orang-orang yang merasa adanya pelanggaran atau tindak pidana, kita rahasiakan juga kok. Jadi tidak perlu takut. Kemudian kalau kemudian ada melaporkan sesuatu, oh nanti ada tekanan dan sebagainya, tidak perlu takut. Kita pasti backup, kita pasti dukung. Nah kemudian kalaupun nanti ternyata itu setelah kita telaah memang ada dugaan tidak pidana di situ, bisa kita teruskan dan akan berkolaborasi dengan teman-teman Bawaslu. Bawaslu, di mana Kejaksaan sendiri itu juga merupakan anggota dari Gakumdu. Seperti itu. Yang bisa dilaporkan itu tindakan seperti apa dari pihak pasangan calon, misalnya menyalahi aturan itu seperti apa yang bisa masuk kategori saya mau lapor nih? Ya, kita lihat dulu. Jadi kalau kita ngomong soal adanya dugaan pelanggaran dan sebagainya, itu kan semua sudah rigid diatur di Undang-Undang Pilkada. Apa-apa saja di pasal 500 sekian sampai dengan 500 sekian itu. Nah, cuman kalau ngomongin soal pasangan calon yang kemudian merasa, berarti kan subjeknya KPU. Saya rasa KPU Tapin ini sudah bekerja profesional di situ. Saya rasa tidak perlu mempersoalkan hal tersebut. Cuman yang perlu kita waspadai bersama itu adalah kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan masa kampanye dan selanjutnya sampai dengan pencoblosan. Kenapa? Karena ya memang menjadi rahasia umum bahwa money politik, kemudian ASN yang tidak netral, kemudian bahkan sampai yang agak ekstrim mungkin simpatisan yang agak kalau kalau kita ngomong bola itu ultras itu kan bisa saja merusak alat peraga kampanye. Itu tidak boleh. Jadi ketika yang sudah bermasalahan itu yang banyak kemarin di pemilu kan itu sudah ditempel atau sudah kita masang baliho, kemudian mau dipindah dan sebagainya ternyata rusak. Jadi itu yang tidak didasari masyarakat itu merupakan, jangan salah, itu tindak pidana loh. Kemudian kalau itu akhirnya merugikan pasangan calon yang berlaga di pilkada seperti itu. Tapi ini ada tambahan Bapak? Yaitu seperti yang disampaikan tadi Bapak Dimas, bahwa untuk ke depan ini diharapkan juga teman-teman dari pihak Gakumdu juga kan bersinergi, termasuk kita juga di dalamnya. Artinya nanti ketika ada temuan pastinya kita juga saling berkolaborasi juga, berkoordinasi juga dengan teman-teman dari sentra Gakumdu, karena mengingat ini kan pesta politik daerah ya, yang kita tentunya nanti pelanggaran-pelanggarannya mungkin potensi pelanggarannya itu mungkin agak lebih jauh menantang ya, seperti ini besar. Gitu, karena mengingat dari pasangan calon yang nantinya maju dalam kontestasi politik di Kabupaten Tapin ini seperti itu. Oke. Tadi saya ingat-ingat Pak, bahasa serangan fajar itu apa? Terima kasih money politik ternyata. Oke. Tapi Pak Marian, saya sendiri penasaran, untuk yang baleho itu terakhirnya kapan Pak? Boleh dipasang? Untuk baleho itu kapan terakhir? Nah itu nanti kita kan pendaftaran bakal calon saja baru tanggal 27 sampai 29 Agustus. Setelah itu penetapan pasangan calon yang mendaftar yang kita anggap sah syarat itu baru tanggal 22 September. Setelah itu ada masa kampanye nanti. Masa kampanye kan pemilihan calon bupati, gubernur tanggal 27 November ya. Nah, tarik ke belakang 1 bulan sebelumnya, berarti bulan Oktober itu ada masa kampanye. Nah, dimaksud dari pihak Pak Dimas dan Pak Yusuf dan Bu Tessa tadi ada beberapa pelanggaran kategori. Kebetulan dulu saya Bawaslu. Beberapa kategori adalah pelanggaran etik bagi penyelenggara. Itu tidak boleh. Kalau pelanggaran etik, jajaran KPO itu ada divisi hukum dan pengawasan yang melakukan penanganan. Kalau di Bawaslu ada jajarannya yang melakukan penanganan. Ada pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi di sini adalah yang disebut administrasi pelanggaran. Contoh, baliho salah tempat, depan masjid itu tidak boleh, depan kantor PASN tidak boleh, depan kantor Tapin TV tidak boleh, karena dia dianggap nanti Tapin TV membackup salah satu pasangan calon. Nah, itu administrasi, kirim surat. Ada juga pelanggaran tindak pidana pilkada, itu juga berdampak, itu Gakumdu nanti bermain. Nah, setelah ada temuan atau laporan, pengkajian, setelah kajian masuk tindak pidana pilkada. Kalau masuk baru nanti ada penanganan pelanggaran selama 14 hari ke belakang. Nah, yang jadi masalah ini adalah kalau ada baliho rusak, contoh salah-salahnya ada baliho bakal calon kan rusak, itu belum masuk tahap kampanye dan mereka belum ditetapkan, mereka melapor ke Bawaslu atau ke KPU atau ke Kejaksaan, itu bukan termasuk tindak pidana pilkada karena mereka belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu dianggap adalah tindak pidana hukum lainnya, sehingga melapornya adalah mana, ke sektor wilayah kepolisian setempat. Jadi hukum lainnya itu masuk, tapi itu juga harus dianalisis oleh pihak kepolisian, berizin tidak pemasangan balihonya, tanahnya tanah siapa yang dipasang. Kalau sudah berizin harus ada surat keterangan resmi tertulis dengan yang punya tanah. Kalau pemerintah daerah berarti harus ada peraturan nomor 9 tahun 2014 tentang tata tertib keamanan lingkungan di pemerintah daerah, harus ada persetujuan dengan pihak pemerintah daerah. Jadi kalau tidak ada hal seperti itu dianggap itu ilegal, tidak ada unsur pidana hukum lainnya. Makanya
sebelum ditetapkan maka pasangan calon itu tidak mempunyai hak legalitas hukum melanggar kecuali hukum lainnya. Oke, baik. Kembali lagi nih, kita bagaimana peran dan fungsi Kejaksaan Negeri Tapin kaitannya dengan tergabung dalam sentra Gakumdu Kabupaten Tapin dalam menghadapi Pilkada 2024. Siapa nih Pak? Ya. Jadi kan intinya kami ini kan menjadi satu rumah ya. Kalau kita ngomong soal penegakan hukum itu di Bawaslu, di mana Bawaslu ini kemudian mempunyai sub rumah lagi, itu di mana kejaksaan, polisi dan elemen dari Gakumdu itu Bawaslu itu menjadi satu di situ. Jadi peran kami di sini itu jika itu mulai tahap pelaporan katakanlah, itu kami bersama dengan kepolisian itu bisa memberi advice kepada Bawaslu, kepada Bawaslu yang di Gakumdu ya. Ini apakah kemudian sudah masuk unsur-unsur atau permulaan yang cukup untuk itu merupakan kita bisa bilang tidak pidana pemilu. Kemudian setelah itu kalau memang itu merupakan tidak pidana pemilu, kemudian kita teruskan lagi ke penyidikan. Nah, kemudian di penyidikan itu kami juga bisa nanti bekerja sama dengan teman-teman kepolisian menentukan sikap apakah kemudian ini tidak pidana pasal berapa dan sebagainya, kemudian alat buktinya cukup atau tidak untuk dibawa ke persidangan. Nah, kenapa seperti itu? Itu karena memang pembentuk undang-undang ini membatasi waktu, kita terbatas oleh waktu. Makanya kemudian kita dijadikan satu di situ agar apa? Prosesnya itu tidak berlama-lama. Jadi diharapkan proses memang kalau seandainya ada pelanggaran pemilu di situ segera disidangkan. Kenapa? Karena kalau kita ngomong soal politik itu juga kalau jauh ke arah sana kan kita juga bisa jadi tanda kutip ya alat juga. Itu yang kita hindarkan juga di situ, sehingga pada akhirnya salah satu pasangan calon itu tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menjawab pertanyaan. Kita masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda habis ini Pak. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan jeda setelah iklan yang berikut ini. Nih balik lagi sama Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Oh berarti untuk menganyam topi atau tas lah berarti lah. Rasanya rasa ada itu mah. Cuma jarang-jarang itu. Makanya walaupun orang tukar jadi ada yang lain yang beli. Jadi kita ada alhamdulillah bayi terus ya teman. Bayi aja. Keluarga. Ini Eva Tangguh, ini adalah motif gelombang. Nah, dan ini Eva Tangguh adalah motif zigzag. Mari kita nanti tanyakan kepada Cewek. Keluarga, berarti ular adalah pencetus motif anyaman ini. Halo,
Aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau tidak. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Abon ikan gabus rezeki anak soleh milik Erdan Airfood. Jadi apa yang kita makan itu adalah investasi untuk kesehatan kita. Nah, apalagi abon kami ini adalah abonnya enak, lezat, dan otomatis bergizi tadi. Oke, kembali lagi kita di program Jaksa Menyapa dengan tema kesiapan Kejaksaan Negeri Tapin bersama KPU Kabupaten Tapin menghadapi Pilkada tahun 2024. Kita melanjutkan pertanyaan yang masih tersedia. Siap? Pilihan ganda kan? Pilihan ganda. Yes or no? Hitung kancing. Oke, apa saja bentuk pelanggaran Pilkada 2024 yang bisa terjadi di wilayah kabupaten itu sendiri? Pak Yoga. Baik. Kalau sesuai dengan peraturan PKPU ya, kampanye dan sebagainya itu nomor 15 tahun 2003 itu kan disampaikan juga bahwa beberapa bentuk pelanggaran itu bisa mulai dari persiapan ya, contohnya seperti kampanye. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua KPU Pak Fahrianur bahwa ada tenggang waktu untuk pasangan calon ini, bakal calon ini untuk melakukan kampanye. Nah, apabila dari tenggang waktu itu sebelum masa kampanye tapi dari pihak pasangan calon sudah melakukan kampanye, itu juga bisa termasuk dalam pelanggaran. Kemudian selain itu juga tadi seperti alat peraga kampanye, baliho dan sebagainya itu juga kan sudah diatur bahwa ada titik-titik atau tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Nah, itu juga nanti menjadi atensi kami juga bahwa sesuai dengan ketetapan KPU juga Kabupaten Tapin, mana titik lokasi di Kabupaten Tapin ini yang bisa dipasang alat peraga kampanye, mana yang tidak bisa. Nah, itu nanti yang mungkin potensi ya pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan nanti bisa saja terjadi seperti itu. Lalu aturan hukum seperti apa terkait dengan pelanggaran Pilkada 2024 ini, Mas? Jadi kalau menyambung ceritanya Pak Yoga tadi, Pak Yusuf, jadi memang secara garis besar itu pelanggaran dibagi menjadi seperti juga Pak Ketua KPU bilang, secara garis besar ada 3 lah, itu baik itu etik, kemudian administrasi maupun pidana. Kalau pidana itu jelas, itu sudah banyak sekali yang tadi saya bilang diatur di Undang-Undang Pilkada itu sendiri sudah jelas. Jadi terkait tadi serangan fajar, money politik dan sebagainya.
baik dari awal maupun akhir. Kemudian soal administrasi juga ada beberapa persoalan yang saya sempat lihat juga, mungkin soal pendaftaran dan sebagainya. Mungkin yang menarik itu di beberapa daerah itu, contoh ada beberapa partai mungkin yang tidak masuk ke itu dulu ya, partai yang tidak masuk ke parlemen, kemudian mendukung salah satu calon, kemudian ternyata secara administrasi yang seharusnya tidak bisa masuk dan sebagainya tidak masuk. Ini seperti itu contohnya. Kemudian kalau soal etik ini yang lebih sensitif lagi. Sekarang kan zamannya dikit-dikit etik kan, dikit-dikit etik. Permasalahannya rata-rata kalau bersinggungan dengan pejabat negara tuh, kamu nggak ada etika dan sebagainya, pelanggaran di situ. Nah, terkait dengan etik ini kan, bahkan sebagai contoh yang paling kecil saja. Ini katakanlah Pak Ketua KPU lagi makan di resto nggak sengaja, kemudian ada salah satu pasangan calon atau dua pasangan calon sudah ditetapkan sama-sama makan di situ, kemudian dilaporkan, itu bisa bermasalah, jangan salah. Jadi itu sangat sensitif. Nah, kemudian kalau kita ngomong soal tindak pidana kan ngomongnya soal nanti di pengadilan. Nah, kalau administrasi dan etik ini itu muaranya itu ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi mereka atau salah satu pasangan calon yang mungkin sudah ditetapkan nanti yang merasa tidak puas terhadap baik itu Bawaslu maupun KPU, biasanya melapornya ke sana dan berat hukumannya. Dari yang ringan itu merupakan teguran sampai ternyata dicopot dan digantikan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi? Ya. Cukup. Ke Ketua KPU Kabupaten Tapin. Siap. Sejauh ini sampai mana Pak tahapan yang sudah dilakukan? Ya, alhamdulillah kami masuk bulan Mei. Kemarin tanggal 8 sampai tanggal 12 kita membuka pendaftaran pasangan calon jalur perseorangan. Alhamdulillah ada calon yang mendaftar. Setelah itu tanggal 13 sampai tanggal 9 itu adalah verifikasi administrasi. Nanti kalau ada dia penuhi syarat maka dia akan gugur. Setelah itu dengan ketentuan adalah 14.258 dukungan dengan sebaran 7 kecamatan. Nanti bulan Juli kami juga verifikasi faktual di lapangan, mencocokkan. Jangan sampai yang KTP-nya dianggap administrasi memenuhi syarat, tapi ternyata di lapangan yang bersangkutan, saya tidak mendukung Pak, ini KTP saya tidak tahu bahwa itu saya dipakai buat mendukung. Nah, itu dinyatakan TMS, tidak memenuhi syarat yang bersangkutan, maka di cross check. Nanti secara acak kami akan cross check kepada pasangan calon perseorangan dengan dukungan KTP minimal sekian 14.248 tadi. Setelah itu nanti tanggal 27 sampai 29 Agustus kita akan membuka pendaftaran bagi pasangan calon yang sudah perseorangan tadi memenuhi syarat bisa mendaftar kembali secara resmi, atau pasangan calon yang diusung partai politik. Kalau di Tapin kan ada 25 kursi. Jadi syarat untuk bisa didukung oleh partai politik yaitu dukungan 25 kursi di anggota dewan terpilih. Kita tahu kemarin sudah ada penetapan dan insya Allah tanggal 5 Agustus nanti itu akan ada pelantikan anggota dewan yang baru. Jadi setelah itu nanti maka otomatis siapa-siapa yang duduk itu bisa mencalonkan pasangan calon minimal 5 kursi yang duduk di DPRD Kabupaten Tapin. Nanti setelah itu ada penetapan pasangan calon tanggal 20 September, kampanyenya tanggal 25 Oktober sampai 22 November. Baru nanti tanggal 27 baru masa tenang 3 hari, ya kan? Dari tanggal 24 sampai tanggal 26 baru tahun 27 kita pemungutan suara. Yang dipilih adalah calon bupati dan wakil bupati Tapin dan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tanggal 27 November, hari Rabu. Jangan lupa datang ke TPS. Jangan lupa warga Tapin. Iya.
Oke, kita lempar ke Ibu Tessa. Bagaimana bentuk netralitas ASN khususnya di wilayah Kabupaten Tapin dalam menghadapi persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2024 nantinya? Oke, pertama-tama untuk warga yang KTP di Kabupaten Tapin ya Pak ya, yang hanya bisa memilih di Pilkada tahun ini. Kecuali yang kemarin pemilu saya masih bisa. Kalau pilih gubernur, KTP Kalsel. Gubernur harus pilihan KTP di Kalsel minimal. Kalau saya pasti netral sih sebagai ASN karena saya KTP-nya bukan di Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Tapin. Tapi ini untuk para ASN yang berdomisili dan ber-KTP di Kabupaten Tapin dan di Provinsi Kalimantan Selatan masih mempunyai hak pilih tentunya untuk memilih siapa sih yang bakal jadi Bupati Kabupaten Tapin, Wakil Bupati maupun Gubernur Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur masih tetap mempunyai hak pilih, namun tetap harus mawas diri, istilahnya apa ya? Jangan sampai ikut dalam berkampanye atau atribut-atribut partai, terutama yang paling riskan itu di media sosial sekarang itu. Di media sosial kadang pasang foto bersama atau istilahnya foto ada baliho, kemudian mungkin nanti ada tangan-tangan, ini nomor 1, nomor 2, mungkin nanti pas udah penetapan akan seperti itu. Kemudian ya lebih hati-hati dalam bermedsos. Kemudian kalau mau memilih silakan bebas mau siapa yang di hatinya yang pengen jadi bupati atau gubernur, tetap diberi kesempatan seluas-luasnya. Nah, nambah sedikit nih Mbak. Jadi intinya netralitas berhubungan sama jari Mbak, berhubungan sama tangan. Kenapa? Tadi kan banyak gestur-gestur kita yang tidak boleh. Yang paling kadang-kadang itu kita lupa itu usil tangan kita. Kemudian ada kampanye di media sosial, klik. Nah, itu sudah merupakan pelanggaran netralitas. Jangan salah, cuma ngeklik aja itu salah. Apalagi menunjukkan kemudian di muka umum adanya dukungan terhadap satu pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Berarti hati-hati foto. Ya. Nantinya kan, nanti kan pasti ada ya nomor 1, nomor 2, nomor 4 ya kan. Jaga tangan. Nanti kita foto semua. Tapi bentuk sanksi apa saja yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran Pilkada 2024? Mas. Macam-macam Mbak. Tapi kalau saya hubungkan sama netralitas itu sanksinya kalau terhadap ASN ini bisa sampai paling berat dipecat. Kenapa? Kemudian kalau memang dia terbukti tidak netral katakanlah ya kan, kemudian oleh saat ini kan bapaknya daerah ini kan dijabat PJ, katakanlah sama Pak PJ kemudian bekerja sama dengan inspektorat contohnya atau dinas kepegawaian, kemudian memang ternyata ada bukti-bukti bahwa menunjukkan dia tidak netral, ya bisa diteruskan juga ke ASN di Jakarta, ini komisi ASN di situ. Nah, kalau memang komisi ASN kemudian sependapat sama usulan dari daerah ini bahwa ini merupakan pelanggaran netralitas yang berat, ya bisa sampai dipecat ke ASN seperti itu. Enggak ada tambahan? Tambahan dari saya sedikit paling untuk para ASN. Bagaimanapun ASN ini kan pejabat negara ya, yang dilantik oleh undang-undang juga, sehingga sedikit banyak saya bisa menggambarkan bahwa pasti punya power lah gitu, power di masyarakat maupun di lingkungan sekitar, di keluarga dan sebagainya. Nah, jangan sampai ASN ini juga memprovokasi ataupun mengarahkan ya untuk misal keluarga ataupun sanak saudara lah, misal untuk mengarahkan untuk mendukung atau mencoblos salah satu paslon, itu juga termasuk jadi pelanggaran juga. Mungkin itu aja. Baik. Memasuki pertanyaan terakhir nih, apakah terdapat kendala yang dihadapi oleh pihak KPU Kabupaten Tapin dalam persiapan Pilkada, Pak? Terima kasih, Anding. Nadia, Pak. Nadia. Ini kakak. Nadia. Hai. Nah, kendala pasti ada. Nah, tapi kalau kita satu perahu kerja bersama, berpikir bersama dalam jajaran KPU Tapin, kami ada 27 orang personil, 5 komisioner dan 22 sekretariat. Insya Allah semua akan ringan untuk dikerjakan. Ibaratnya sapu itu kalau kita diikat lidi itu jadi suatu kesatuan, maka dia akan bisa membersihkan permasalahan-permasalahan kehidupan.
Terbukti panjang pemilu 2024 kami ucapin alhamdulillah sukses dengan dukungan semua stakeholder, pemerintah daerah, Forkopimda, kejaksaan termasuk kepolisian, TNI, Polri dan seterusnya. Insya Allah pilkada juga berpengalaman seperti itu. Insya Allah kita, yang jelas kita berkomitmen sesuai dengan sumpah amanah jabatan waktu kita dilantik, sesuai dengan fakta integritas yang kita tanda tangani, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada, maka insya Allah tanpa terpengaruh dari pihak manapun, dengan niat bismillah, kita jujur menyelenggarkan amanah, tidak terikat dengan pihak manapun, maka tidak akan merasa dirugikan karena tidak berafiliasi dengan manapun, maka insya Allah semoga berjalan lancar. Yang jelas sepatilah koordinasi dengan pihak manapun termasuk kejaksaan dalam rangka kelancaran pemilihan pilkada, insya Allah semua berjalan dengan baik. Himbauan Pak untuk masyarakat mungkin? Ya, untuk masyarakat Kabupaten Tapin, kami terima kasih terlebih dahulu atas partisipasi Boboan Pian. Untuk yang pemilu 2024 kita partisipasi 90,3%, alhamdulillah. Informasi yang kami dengar tertinggi se-Kalimantan Selatan. Dan kita menunggu juga hasil pemutahiran data pemilih karena yang kemarin itu kan ada DPTP, daftar pemilih tambahan, ada daftar pemilih khusus yang bukan ber-KTP di Tapin. Maka itu otomatis akan ada pengurangan jumlah pemilih karena syarat pemilih adalah harus ber-KTP Kabupaten Tapin termasuk KTP Kalimantan Selatan. Kalau KTP Kalimantan Selatan itu termasuk kategori atau daftar pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus yang bisa memilih gubernur dan wakil gubernur. Mari kita menyongsong penyelenggaraan pilkada tahun 2024. Mari kita hadir di TPS masing-masing di tanggal hari Rabu 27 November tahun 2024 bersama kita bisa membuktikan bahwa pilkada di Tapin berjalan aman, damai, dan harmonis. Dari Kejaksaan sendiri, adakah himbauan atau pesan-pesan terakhir? Enggak lah. Pesan-pesan kepada masyarakat Kabupaten Tapin. Dari Pak Dimas dulu deh. Butuh saya. Iya. Yang paling cantik dulu. Boleh. Semua warga Tapin tolong datang ke TPS tanggal 20 berapa Pak? 27 November 2024. Pilihlah bakal calon bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan hati nurani yang menurut pian-pian sabarataan lah ya, yang mumpuni untuk memimpin di Kabupaten Tapin dan di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya. Jangan tergiur dengan money politik yang gak seberapa itu, tapi kelangsungannya untuk 5 tahun ke depan. Pak? Pas saya coblos sesuai hati. Jangan lupa buat warga Tapin semuanya, gunakan hak pilih kalian di TPS nanti tanggal 27 November 2024 karena suara kalian menentukan Kabupaten Tapin untuk maju dan lebih baik ke depan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak untuk pemirsa dan penonton setia Tapin TV. Semoga apa yang disampaikan oleh keempat narasumber kita pada hari ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita dalam menghadapi pilkada tahun 2024 mendatang. Ingat, berbeda pilihan boleh, tetapi harus tetap damai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.